Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif al-alim al-allamah Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال بر الوالدين والتحذير من العقوق. بر الوالدين والتحذير من العقوق. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Birrul walidain. Bahasan malam hari ini yang akan disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dalam kitab beliau Adabul Usrah fi Nizamil Islam. Itu adalah pembahasan tentang birrul walidain, bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu termasuk perintah atau syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat tahdhir minal uquq, dan ancaman. At-tahdhir, ancaman, minal uquq, daripada orang-orang yang tidak bakti kepada orang tua. Jadi perintah dari Allah untuk bakti kepada orang tua, perintah dari Nabi Muhammad untuk bakti kepada orang tua, dan akan disebutkan ancaman. Ancaman-ancaman untuk anak yang tidak bakti kepada orang tuanya. Qala Allah Ta'ala, Abuya memulai bab ini dengan mengutip ayat suci Al-Quran yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka, hakama rabbuka, Tuhan kalian, Tuhan kamu. Rabbuka, Tuhan kamu. Kamu di sini yang dimaksud oleh Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bukan hanya untuk Nabi, ini semua untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadha rabbuka, Tuhan kamu telah mewajibkan. Jadi arti qadha mewajibkan. Alla ta'budu illa iyyahu. Tuhan kamu telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ibadatu lillah. Maksiat yang tidak bisa diampuni oleh Allah yaitu adalah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua maksiat bisa diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya Allah bisa mengampuni semua dosa. Semua dosa. Semua dosa selagi orangnya mau bertaubat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan
kalau ada orang yang mengira dosanya terlalu besar sehingga dia tidak mau bertaubat kepada Allah karena merasa dosanya besar, maka perasaan seperti itu kata ulama itu sudah termasuk dosa besar. Dia ada orang maksiat, ya, mabuk, curi, berzina, apapun itu maksiatnya. Kemudian dia tidak mau bertaubat, tidak mau istighfar dengan alasan dosaku besar, percuma aku istighfar. Perasaan seperti itu, keyakinan seperti itu kata ulama lebih besar dari dosanya. Berarti dia menganggap maksiat dia lebih besar dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti itu juga termasuk dosa besar. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah bisa mengampuni semua dosa. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan walaupun umpama kita maksiat dalam satu hari 40 kali, maksiatnya sama itu aja. Tapi setiap kita maksiat, kita taubat, taubatan nasuha, kita taubat yang tulus, maka taubat kita akan diterima, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama ini, ada orang maksiat, mabuk misalkan, atau mencuri. Taubat dia nangis, menyesal, curiannya dikembalikan. 1 jam lagi mencuri lagi. Umpama ini kan, ya. Jadi dalam satu hari 40 kali dia ulangi dosa mencuri. Tapi setiap mencuri dia bertaubat kepada Allah setelahnya. Taubat kepada Allah dan harta yang dia curi dia kembalikan, maka dosanya diterima oleh Allah. Selagi taubatnya taubat nasuha. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, semua dosa bisa Allah ampuni kecuali satu. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih di Al-Qur'an juga. Allah tidak mengampuni satu dosa. Apa itu? Dosa tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa tidak mengesahkan Allah artinya menduakan Allah, isyrak billah, itu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Orang yang mati dalam keadaan musyrik billah, naudzubillah, berarti orang tersebut akan kekal abadi di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sini Allah katakan, wahai Muhammad, qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah mewajibkan bahwasannya kalian tidak boleh menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wabil walidaini ihsana. Kemudian Allah lanjut perintah tadi. Perintah yang kedua kata Allah wabil walidaini ihsana. Kalian wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jadi perintah kedua di sini yang pertama perintah i'tiqadi atau qalbi, perintah iman. Yang kedua, perintah bukti daripada iman. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, kalau betul kalian iman kepadaku, termasuk bukti iman kepadaku, baktinya kalian kepada orang tua kalian. Karena digandeng sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau ibu-ibu periksa Al-Quran, itu dari awal sampai akhir, setiap ada perintah untuk bakti kepada orang tua, pasti sebelumnya diawali perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap itu digandeng terus sama Allah. Perintah Allah mewajibkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Setelahnya pasti datang perintah bakti kepada orang tua. Di ayat lain, di surat Luqman, misalkan Allah Subhanahu wa taala sama mengatakan kepada kita wabil walidaini ihsana, untuk bakti kepada orang tua. Sebelumnya
Sebelum itu Allah memerintahkan sama dengan ayat ini untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama menunjukkan betapa pentingnya bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena setiap perintah bakti kepada orang tua selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ini satu gandengan, kaitannya sangat kuat. Kalau kalian iman kepadaku, tanda iman kalian kepadaku adalah kalian bakti kepada orang tua kalian. Persis seperti ayat ini, ayat lain seperti hal-hal yang sering digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Ini kalau kita lihat di Al-Qur'an selalu Allah gandeng aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Ulama mengatakan salat dan zakat nggak bisa dipisahkan. Ketika di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ada kelompok yang masih mau sholat, masih puasa, iman kepada Allah, masih iman kepada Nabi, tapi mereka tidak mau mengeluarkan zakat, sama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, kelompok tadi diperangi seperti mereka orang-orang yang murtad keluar dari agama. Mereka sholat, mereka tidak menyembah berhala, mereka tetap berpuasa, cuman mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib. Zakat itu wajib cuma di zaman Nabi. Nabi meninggal, gak wajib zakat. Sama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mereka diperangi. Seperti orang yang murtad. Kenapa? Ketika ditanya, Abu Bakar As-Siddiq menjawab, karena aku tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat. Sebagaimana Allah tidak memisahkan antara sholat dan zakat, aku juga tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat. Nah, ini beliau ambil dari ayat Al-Quran yang selalu menggandengkan setiap perintah sholat dan perintah zakat. Begitu juga di ayat yang kita baca ini. Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan perintah untuk mengesahkan Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah dengan perintah untuk selalu bakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kalian memasuki umur yang sudah tua, ahaduhuma, salah satunya, bapak atau ibu, au kilahuma, atau kedua-duanya, masuk ke usia al-kibar, usia yang tua, fala taqul lahumā uffin, maka jangan kalian mengatakan kalimat kepada mereka. Itu satu kalimat yang menunjukkan untuk membantah. Kalau dibahasakan Indonesia, begitu misalkan. Ibu ini, bapak ini, itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah melarangnya hanya ketika orang tua kita sudah tua? Tidak. Ini ayat kan begitu bunyinya. Kata Allah, ketika mereka sampai ke usia tua, maka kalian jangan mengatakan kalimat kepada orang tua kalian. Bukan maksudnya ketika orang tua kita masih muda, kita boleh membantah orang tua, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menyampaikan pesan. Biasanya anak itu ngebantah orang tuanya kalau anaknya sudah besar dan orang tuanya sudah mulai tua. Sudah, apalagi kalau udah pinter, anaknya udah pinter, udah sekolah, sudah punya duit, misalkan bisa nyari duit sendiri. Itu biasanya anak yang sudah masuk ke jenjang seperti itu akan lebih cepat ngebantah orang tuanya. Makanya Allah katakan, ketika orang tua kalian masuk ke usia tua, jangan kalian katakan kalimat kepada orang tua kalian. Tapi kalau masih muda apakah boleh? Tetap nggak boleh.
dari masih muda sampai tua, tak boleh kita mengucapkan kalimat dengan tujuan ngebantah orang tua, tapi disebutkan sama Allah di sini dengan masa tua karena biasanya anak akan ngebantah orang tua ketika orang tuanya sudah mulai tua dan anaknya tadi sudah mulai mandiri. Tapi kalau anaknya masih kecil, masih takut sama orang tuanya, masih mengharapkan kebaikan orang tuanya, masih butuh sama orang tuanya, maka nurut terus sama orang tua. Ketika anaknya sudah bebas atau sudah mandiri, sudah punya uang sendiri, udah bisa kerja, udah nggak butuh sama orang tuanya, di situ biasanya akan muncul waktu-waktu yang anak tadi cepat ngebantah orang tuanya. Dan kita perhatikan biasanya cobaan anak itu akan datang dari orang tuanya ketika orang tuanya sudah mulai tua. Orang tua itu kalau sudah makin menua, itu makin banyak cobaan untuk sang anak. Bakti atau tidak kepada orang tuanya. Nah, makanya di sini disinggung sama Allah. Allah sayang sama kita, Allah sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kalian sudah memasuki umur usia yang lanjut, jangan kalian ngebantah orang tua kalian. Jangan kalian ngelawan orang tua kalian. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kalian sekali-kali mengatakan kalimat dengan niat ngebantah orang tua kalian. Wala tanharhuma. Dan jangan kalian tanharhuma ngebentak orang tua kalian. Jadi membentak, ngomong kasar, mengangkat suara itu bukan yang dianjurkan, bahkan diharamkan, hukumnya haram. Bukan hukumnya sunnah atau bukan sunnah, bukan, hukumnya haram. Tidak boleh kita ngebantah orang tua kita karena jelas ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahuma qaulan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka ketika kalian berbicara kepada mereka, ucapkanlah dengan kata-kata yang manis, dengan ucapan-ucapan yang lembut. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendah hatilah kalian kepada orang tua kalian. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, minta doa kepadaku, ya Allah, tolong berikan rahmat kepada orang tua kami, sayangi orang tua kami seperti mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Jadi perintah dari Allah untuk bakti kepada orang tua, tidak membentak orang tua, tidak mengucapkan ucapan kasar. Bahkan Allah memerintahkan untuk kita lembut kepada orang tua, tidak sampai di situ. Kenapa? Karena seakan-akan ini pesan dari Allah bahwasanya itu tidak cukup untuk membalas jasa orang tua kalian. Akhirnya ditutup ayat ini sama Allah dengan apa? Dengan mintalah doa kepadaku agar aku memberi rahmat untuk orang tua kalian. Ini ayat padahal Allah mengatakan kepada kita, bakti kepada orang tua, kata Allah. Kalau sudah orang tuanya tua, jangan suka bentak, jangan suka membantah, ngomong dengan omongan yang lembut, halus. Harus kalian sayang kepada orang tua. Masih juga ini semua tidak cukup. Akhirnya Allah tutup ayat ini dengan perintah agar kita memintakan doa untuk orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini Abu Ya Said Muhammad dalam kitab ini agak panjang dalam membahas tentang bakti kepada orang tua. Di dalam bab ini beliau akan sebutkan nanti bahwasanya suatu hari datang seorang kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Datang kepada Abdullah bin Umar. Misalnya begitu ceritanya. Ini orang ngomong ke sahabat Nabi, wahai sahabat, umpama aku membawa ibuku jalan kaki, aku gendong ibuku jalan kaki haji, pergi ke Mekah menggendong ibunya. Untuk apa? Untuk haji. Tawaf digendong, sa'i digendong, sampai pulang lagi ke rumah. Apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Udah luar biasa itu. Apa kata sahabat tadi? Belum. Kau belum membalas jasa ibu.
Jadi tidak bisa seorang anak membalas jasa orang tuanya, itu Allah sendiri yang mengatakan, sehingga Allah perintahkan kita untuk kita meminta doa kepada Allah untuk orang tua kita. Wa qul, katakan, Rabbi, Tuhanku, irhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, seperti mereka menyayangi kami ketika kami lagi kecil dulu. Jadi jangan doa itu doa untuk diri sendiri, doa untuk anak, doa untuk istri. Jangan lupa doakan orang tua kita. Jangan lupa doakan para guru. Termasuk kata ulama di sini Allah mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan rahmat kepada mereka yang telah mendidik kami ketika kami lagi kecil. Imam Al-Mufassir Asy-Sya'rawi beliau mengatakan di sini berarti masuk juga guru. Orang yang sudah mengajari kita ilmu agama itu harus kita doakan terus. Karena mereka juga yang mendidik kita ketika kita masih kecil. Nah, jadi guru kita yang mengajari kita baca Al-Qur'an, itu harus kita doakan setiap hari. Karena itu termasuk cara untuk kita membalas jasa guru kita. Al-Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu muridnya Imam Syafi'i. Di setiap sholatnya, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Muntu arba'ina sanah, sudah lamanya 40 tahun. Di setiap sujud akhirku, aku selalu mendoakan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, baru berkah ilmunya. Kenapa? Gak pernah lupa dengan gurunya. Gurunya tidak pernah dilupakan, dan di setiap sholat gurunya selalu didoakan. Nah, jadi yang mendidik kita lagi kecil, siapapun itu orangnya, kita harus selalu doakan. Apalagi orang tadi adalah orang tua kita. Kemudian Abu yang mengatakan, qad alimta anallaha subhanahu wa ta'ala qad balagha fi hadhil ayah. Kalian telah baca, kalian telah tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala balagha, sangat menguatkan sekali, fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, fil wasiyah bihima, dalam memerintahkan kita untuk apa? Untuk bakti kepada orang tua. Haitsu iftatahaha bil amri bitauhidihi wa ibadatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tersebut, ayat di atas, dengan perintah bil amri bitauhidihi, dengan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Thumma syafa'ahu bil ihsan ilaihima. Kemudian Allah tutup ayat di atas dengan perintah untuk kita bakti kepada orang tua. Thumma dayyaqal amra. Kemudian Allah takkidkan lagi perintah fi mura'atihima, untuk bakti kepada orang tua, hatta lam yurakhis fi adna kalimatin tasu'uhuma. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lam yurakhis, tidak mengizinkan untuk kita mengucapkan satu kalimat tasu'uhuma yang bisa membuat hati mereka terluka. Jadi bukan hanya perintah untuk bakti, bahkan Allah menyebutkan termasuk kau bakti kepada orang tuamu, tidaklah kau mengucapkan kalimat yang menyakiti hati mereka, dan kalimat itu dimulai dari kalimat ngebantah orang tua. Wa an yadhilla wa yakhda'a lahuma, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tunduk kepada orang tua. Tsumma khatamaha, kemudian Allah tutup ayat di atas bil amri bid du'a'i lahuma, dengan perintah agar kita selalu mendoakan orang tua kita, wa tarahhum alaihima, dan mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. I'lam annal insan idza kana fir rahim. Ini mulai Abu Ya akan membahas sedikit kutipan ayat yang di atas. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasannya annal insan idza kana fir rahim, bahwasanya seseorang ketika masih di janinnya. Jadi memang walaupun kita wajib bakti kepada kedua orang tua, tapi memang yang paling harus lebih dibaktikan atau kita berbuat baik kepadanya
adalah ibu kita. Hadis yang akan dikutip oleh Abu Ya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling pantas untuk aku bakti kepadanya? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Orang kedua, ummuka, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Orang ketiga, qala ummuka, ibumu lagi. Jadi tingkat pertama, kedua, ketiga untuk anak tadi wajib bakti kepada mereka itu dipegang oleh seorang ibu. Jadi memang ibu itu tempat paling wajib untuk anak bakti kepada mereka. Kemudian tingkat keempat, summa man qala summa abuka. Baru setelah itu bapak. Jadi bapak itu tingkat keempat untuk bakti anak kepada orang tua. Kenapa alasannya? Di sini Abu ya sebutkan. I'lam inna annal insan idza kana fir rahim, ketika seorang anak masih di dalam kandungan, takabada walidatuhu masyaqal hamli wal wad'i. Orang tuanya itu merasakan rasa yang sangat sakit dalam hamil dan melahirkan anaknya. Thumma idza wada'athu turdi'uhu wa tutahhiruhu minal akhbathain. Ketika ibunya sudah melahirkannya, ibu tadi akan menyusui anaknya, mensucikan anaknya dari dua kotor. Kalau anaknya buang air kecil, ibunya yang mensucikannya. Wa tatahammal adza wa tafduhi bi nafsihi hatta innaha tataqarrabu bi adna karabihi ila an yablugha asyuddah. Seorang ibu akan siap untuk menderita itu demi anaknya, itu kata Abu ya. Jadi kenapa alasannya? Bahwasanya Nabi mengatakan orang yang paling pantas untuk kita bakti kepadanya sampai 3 kali. Nabi menjawab ummuka, 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 itu kata Abu ya. Yang pertama, ibu yang mengandung kita. Kemudian dalam mengandung kita, ibu tadi merasakan macam-macam kesusahan. Ketika lahir, wah itu lagi ilmu kedokteran sekarang luar biasa. Bahkan kemarin sempat kita baca, nggak tahu benar apa enggak ini, di Cina itu pernah ada uji coba laki-laki merasakan pembukaan perempuan ketika melahirkan. Ibu-ibu kan kalau melahirkan ada pembukaan pembukaan 1, 2, 3 sampai 10. Sampai 10 baru metulah bayi tadi kan begitu. Nah ini kita baca, wallah alam benar apa enggak. Kemarin katanya sempat ada uji coba di Cina. Seorang laki-laki dirasakan rasanya sakit bukaan ibu ketika mau melahirkan. Itu katanya paling kuat sampai bukaan kelima, pingsan habis itu. Seorang laki-laki. Wah, ibu senang ini. Wah, kami hebat berarti. itu katanya Bu, Allah alam benar apa enggak. Nah, jadi uji coba tadi mengatakan seorang laki-laki itu paling kuat menahan rasa sakit pembukaan ibu perempuan ketika melahirkan itu sampai bukaan kelima. Habis itu pingsan, nggak kuat, nggak sanggup. Tapi seorang perempuan sanggup. Ya karena memang itu ciptaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena banyak yang dialami oleh seorang ibu ketika melahirkan taruhannya nyawa, kan begitu. Sudah kita dengar, ketika melahirkan taruhannya nyawa. Ketika melahirkan bahkan diriwayatkan, kita pernah baca juga di ilmu kedokteran, ketika ibu itu melahirkan ribuan urat yang terputus, ketika mau sampai, wallah alam benar apa enggak, mungkin ada dokter di sini yang lebih tahu. Itu kita baca-baca aja. Jadi sangat luar biasa pengorbanan seorang ibu, makanya sama Nabi Muhammad SAW diberikan 3 tingkatan. Pertama, untuk anak bakti kepada seseorang dimiliki oleh seorang ibu. Tapi jangan lupakan bapak. Makanya Abu ya katakan, wa kadzalikal walid. Begitu juga seorang bapak yuhibbuhu biqalbi, cinta kepada anaknya dengan hatinya. Hatta innahu yajtahidu jahdan balighan fi tahsili mata'imihi wa masyaribihi wa malabisihi. Bahkan seorang bapak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi makan, minum, pakaian anaknya. Wa yakfihi jami'a mu'natihi, dan mencukupi semua keperluan anaknya. Jadi semua ada perannya. Fala budda lahu an yabarrahuma. Maka dari situ wajib bagi seorang anak untuk bakti kepada bapak dan ibunya
wa yamtani'a an zajrihima, dan untuk tidak membentak kedua orang tuanya, wa yakhfidha janahahu lahuma, dan untuk tunduk kepada kedua orang tuanya, syukran lahuma, sebagai tanda terima kasih kepada kedua-duanya. Wa iyyaka wal uquq, kata Abu, hati-hati dengan tidak bakti kepada orang tua. Fa inna hadza huwal khusranul mubin fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya tidak bakti kepada orang tua itu adalah kerugian yang sangat jelas sekali di dunia dan di akhirat. Jadi termasuk maksiat yang Allah akan rasakan pendosanya, azab di dunia sebelum di akhirat, itu tidak berbakti kepada orang tua. Itu termasuk. Jadi ada beberapa maksiat, itu sama ulama dikumpulkan dari hadis-hadis Nabi. Ada beberapa maksiat yang pelakunya itu di dunia sudah akan Allah cicipkan rasanya. Azabnya itu udah Allah kasih dulu di dunia, dan nanti di akhirat akan Allah kasih lagi. Jadi 2 kali azabnya. Biasanya maksiat itu, ibu-ibu, dosanya kapan? Nanti kan di akhirat disiksa sama Allah. Dengan bukti kita lihat orang kafir, dosa besar kafir, tapi hidup mereka enak karena memang dosa nanti di akhirat. Hukumannya itu nanti darul jaza. Namanya akhirat itu darul jaza, dunia darul amal. Akhirat itu nanti tempat pembalasan, dunia tempat kita beramal. Apa yang kita amalkan di dunia, balasannya nanti di akhirat. Kecuali beberapa maksiat. Salah satu maksiat yang balasannya bukan hanya di akhirat, yaitu maksiat tidak berbakti kepada orang tua. Orang yang tidak bakti kepada orang tua akan merasakan, mencicipi azabnya di dunia sebelum di akhirat. Makanya di sini beliau, Abu Yasaid Muhammad, mengatakan bahwasanya orang yang tidak bakti kepada orang tua, hati-hati, kerugiannya sangat jelas di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan rugi, akan merasakan siksaan, dan di akhirat dia juga akan merasakannya. Walamma kanatil walidah, dan ketika seorang ibu asyadda tahammulan li adiyatil walad, seorang ibu tuh orang yang paling bisa bisa sabar dengan gangguan anak, namanya ibu, kan begitu. Rahmat yang Allah berikan kepada ibu itu tidak sebesar rahmat yang Allah berikan kepada bapak. Begitu. Balagha Rasulullah SAW fil amri bil ihsan ilaiha. Ketika seorang ibu lebih sayang, lebih kuat untuk sabar dengan gangguan dari anak. Baik gangguan dari anak dari melahirkannya, menyusuinya, sampai anak tadi misalkan tidak bakti pun, seorang ibu biasanya orang yang paling sabar dengan kelakuan anaknya. Balagha Rasulullah, disitulah Nabi sangat menguatkan sekali fil amri bil ihsani ilaiha, untuk kita bakti kepada ibu kita. Hafiz Sahihain, di riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku, untuk aku bakti kepadanya? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala thumma ummuka, kemudian ibumu lagi. Qala thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala thumma ummuka, ibumu lagi, kata Nabi. Qala thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma abuka, yang keempat baru sang bapak. Kenapa? Karena tadi yang disebutkan oleh Abuya, karena ibu lebih sabar, lebih rahmat, lebih sayang kepada anaknya melebihi sayang bapak kepada anak. Cuma dua-duanya sayang, dua-duanya perhatian, dua-duanya wajib kita bakti kepada mereka. Dan bakti kepada orang tua, nanti disebutkan sama Abuya di akhir-akhir bab ini. Bakti kepada orang tua tidak hanya di masa hidup orang tuanya. Bisa orang tuanya sudah meninggal, dia masih bakti kepada orang tuanya. Banyak, salah satunya tadi, mendoakan orang tuanya. Makanya Allah tutup ayat tadi dengan perintah agar kita mendoakan orang tua kita, itu
Jadi itu seakan-akan Allah memberikan jalan untuk anak yang tidak sempat bakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, dia baru mau bakti, bisa dengan apa? Dengan dia mendoakan orang tuanya, itu termasuk tanda bakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayat, kita diberikan oleh Allah taufik, sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang masih orang tuanya ada, syukuri dan baktilah kepada orang tuanya. Yang orang tuanya sudah tidak ada, masih banyak cara untuk bakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti. Minal barin, anak-anak yang bakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin.